Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Dwi Ramadan dari kelas 12 IPS 2, nomor absen 32. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Perubahan Sosial. Ini adalah artikel saya yang berjudul Perubahan Sosial terhadap Anak Akibat Pengaruh Era Digital. Di dalam artikel ini, masyarakat mengalami perubahan di bidang teknologi. Pesatnya perkembangan teknologi membuat masyarakat berubah ke hidup yang serba digital. Hal ini berdampak pada gaya hidup masyarakat yang tidak bisa dilepaskan dari perangkat elektronik. Karena teknologi menjadi alat yang mampu membantu kebutuhan manusia dalam skala kecil ataupun besar. Perubahan gaya hidup ini dirasakan oleh semua kalangan umur. Alasannya adalah semakin mudahnya fitur-fitur yang bisa diakses secara gratis dan bebas, serta bisa menumbuhkan kreativitas anak-anak jika diimbangi dengan kegiatannya di lingkungan sosial. Maka dari itu, perkembangan teknologi ini juga butuh peran orang tua untuk mendampingi anaknya untuk memperkecil terjadinya dampak negatif dari perkembangan teknologi di era digital ini. Materi yang pertama yaitu teori utama pola perubahan sosial. Pada paragraf yang membahas mengenai pesatnya perkembangan teknologi yang disebabkan oleh perangkat teknologi atau media sosial, dapat disimpulkan bahwa bagian ini masuk pada teori evolusi unilier. Dikatakan masuk pada teori evolusi unilier karena masyarakat mengalami perkembangan dengan tahap-tahap tertentu, yaitu berkembang memasuki era digital. Dengan begitu, masyarakat akan mulai menerapkan gaya hidup digital dan perlahan meninggalkan gaya hidup lama yang pernah diterapkan sebelumnya atau membuat masyarakat berkembang dari yang sederhana menjadi tahapan yang lebih kompleks. Yang kedua yaitu pada paragraf yang membahas mengenai dampak dari penggunaan gadget, dapat disimpulkan bahwa bagian ini masuk pada teori konflik. Dikatakan masuk pada teori konflik karena sebagian masyarakat akan tertindas dengan sebagian masyarakat lainnya yang menyalahgunakan teknologi seperti menyebar hoaks, adanya pornografi, dan pelanggaran hak cipta. Hal ini tentu menjadi masalah besar bagi masyarakat yang tidak bijak dalam menggunakan teknologi. Dari penyalahgunaan teknologi di atas, maka masyarakat yang pemahaman teknologinya rendah akan menginginkan perubahan dengan mengatasnamakan keadilan. Jika perubahan yang dikehendaki berhasil dicapai, akhirnya masyarakat terbentuk tanpa pembagian kelas di lingkungan masyarakat. Materi yang kedua adalah teori-teori modern mengenai perubahan sosial. Yang pertama, yaitu pada paragraf yang membahas mengenai mudahnya menikmati fitur perangkat teknologi, dapat disimpulkan bahwa bagian ini masuk ke dalam teori modernisasi. Dikatakan masuk dalam teori modernisasi karena perubahan negara-negara terbelakang akan mengikuti jalan yang sama dengan negara industri di barat. Contoh nyatanya adalah banyaknya perangkat teknologi yang diproduksi di negara lain dan diperjualbelikan di negara kita Indonesia. Yang kedua, yaitu pada paragraf yang membahas mengenai pesatnya perkembangan teknologi ke arah digital, dapat disimpulkan bahwa bagian ini masuk pada teori ketergantungan. Contoh nyatanya adalah ketergantungan secara ekonomi antara negara-negara. Hal ini tentu membuat masyarakat Indonesia cenderung membeli perangkat teknologi dari luar negeri. Dari yang ketiga, yaitu bentuk-bentuk perubahan sosial. Yang pertama, yaitu perubahan sosial berdasarkan kecepatan terjadinya.
Pada paragraf yang membahas mengenai pesatnya perkembangan teknologi ke arah serba digital, dapat disimpulkan bahwa bagian ini masuk pada perubahan revolusi. Dikatakan perubahan revolusi karena perubahannya pesat dan tanpa perencanaan sebelumnya. Sesuai dengan syarat perubahan revolusi, yang pertama adalah ketidakpuasan masyarakat dalam membeli jumlah maupun tipe dari luar negeri. Dan yang kedua adalah adanya sekelompok orang yang mampu memimpin, seperti YouTuber yang mereview produk-produk teknologi. Yang kedua yaitu perubahan sosial berdasarkan perencanaannya. Pada paragraf yang membahas mengenai pesatnya perkembangan teknologi ke arah serba digital, dapat disimpulkan bahwa bagian ini masuk pada perubahan yang tidak direncanakan. Dikatakan perubahan yang tidak direncanakan karena tidak dikehendaki dan tidak terjadi di luar pikiran masyarakat. Yang ketiga, yaitu perubahan sosial berdasarkan pengaruhnya. Dari seluruh paragraf pada artikel ini masuk pada perubahan sosial yang pengaruhnya kecil. Dikatakan masuk pada perubahan sosial yang pengaruhnya kecil karena perkembangan teknologi tidak membawa pengaruh langsung pada masyarakat. Materi yang terakhir, yaitu faktor-faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial. Yang pertama yaitu faktor pendorong perubahan sosial. Faktor pendorong perubahan sosial terdiri dari 6, yaitu mudahnya mengakses fitur-fitur pada perangkat teknologi. Yang kedua, terdapat aplikasi dan situs yang bisa diakses secara gratis. Yang ketiga, teknologi menjadi alat yang mampu membantu sebagian besar kebutuhan manusia untuk mempermudah segala sesuatu tugas dan pekerjaannya. Yang keempat, pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih efisien. Yang kelima, mudahnya mendapatkan uang melalui internet. Dan yang keenam, dapat membantu daya kreativitas pada anak jika diimbangi dengan interaksi anak-anak dengan lingkungan sekitar. Yang kedua adalah faktor penghambat perubahan sosial. Faktor penghambat perubahan sosial ada 7, yaitu yang pertama penyalahgunaan teknologi. Yang kedua, game online dapat merusak mental anak-anak. Yang ketiga, adanya pornografi yang sangat mudah diakses. Yang keempat, pelanggaran hak cipta. Yang kelima, tidak adanya peran orang tua untuk mengawasi anak. Yang keenam, kehidupan sosial anak-anak lebih terpengaruhi oleh teknologi. Dan yang ketujuh, kurangnya interaksi sosial pada anak. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.